Berlatar di Nottinghamshire, Inggris, kisah pun dibuka dengan sebuah pernikahan seorang bangsawan yang bernama Clifford. Dia menikah dengan wanita yang bernama Connie. Connie adalah wanita dari keluarga sederhana. Connie dan Clifford pun nampak sangat bahagia. Begitupun juga dengan keluarga mereka berdua. Cheers. But what now? Oh, now, Father, you know that's not just why we married. Lalu pernikahan tak mantap jika tak berusuluk-usuluk. Mereka pun langsung malam pertama. Will be. We don't have to do anything. Lalu belum lama menikah, Clifford yang menjabat sebagai perwira tentara Inggris pun kini harus berangkat Perang Dunia I. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian Clifford disuruh pulang karena Clifford lumpuh. Dan sayangnya itu mempengaruhi performanya Clifford saat diranjang. Burungnya Clifford sudah nggak bisa berdiri lagi, sehingga Connie pun harus menelan kekecewaan yang sangat dalam. Sorry. Oh, you're fine. This is misfortune, but you'll see. Lalu meskipun Clifford udah kayak jadi beban bagi Connie, tapi Connie gak perlu lagi mikirin keuangan. Clifford yang hartanya gak akan habis sampai 9 turunan pun merekrut beberapa pembantu dan petani untuk bekerja padanya. Run together then, won't we? Good. Penggawaiane Clifford pun kini cuma menulis diary dan menulis untuk negara. Di sela-sela kesibukannya, ia pun sempat merindukan Connie. Dia bilang meskipun di rumah banyak pembantu, tapi yang Clifford butuhkan cuma Connie. Very well, dear. Clifford, I just want to go for a walk. Lalu seperti biasa, Connie pun mengadusi Clifford. Clifford pun berkata kalau pada saat itu ia berharap mati saja supaya tidak merepotkan siapapun termasuk Connie. Tapi nyatanya takdir berkata lain. There are days I wish I hadn't made it back. Just let me go there. Yes, I might. Lalu bertepatan dengan hari buruh, Connie datang ke pedesaan. Di situ ia berkenalan dengan guru ngaji yang bernama Flynn. Tapi tiba-tiba ada buruh tambang yang membuat kerusuhan. It happens a lot. You should come to Mehe one day. Setelah itu Connie pun menyorong Clifford, tapi kursi roda terjebak di bekas comberan lumpur. Olivers yang melihat itu pun membantu Connie. Your ladyship. Di bawah pohon yang sejuk, Clifford sadar diri kalau dia nanti akan tua dan dia butuh pewaris. Clifford ingin agar Connie berhubungan badan dengan pria lain satu kali saja sampai Connie hamil. Nantinya anak itu akan Clifford anggap anaknya sendiri. Awalnya Connie pun menolak, tapi setelah dipikir-pikir rencana itu enak juga, Connie pun senyum-senyum tipis. The chattily name depends on it. And you wouldn't mind. Lalu saat ada pesta kecil-kecilan, Connie ngobrol dengan seorang penulis. Tapi setelah pesta berakhir, Clifford tidak setuju jika Connie akan gituan dengan penulis itu. Clifford malah marah-marah di depannya Connie. I do. The whole point of living it right. Lalu beberapa minggu kemudian bertepatan dengan kakaknya Connie berkunjung, Connie nampak depresi. Ia pun mengeluh kepada Hilda soal kondisinya Clifford. Ini bukan masalah ekonomi ataupun Clifford yang main dengan cewek lain, melainkan sebuah keputusasaan dari seorang perempuan yang serabi lembutnya tidak disogok-sogok. Sebagai kakak sekaligus tentara yang tegas, Hilda menyuruh Clifford untuk mencari orang untuk mengurusi Clifford. Hilda tak tega jika Connie terus yang repot mengurusi Clifford Hilda harap Clifford mau menggaji orang yang dulu pernah mengurusi Clifford sewaktu Clifford masih kecil. Lalu home care itu pun sampai rumah. Clifford pun setuju karena ternyata home care itu adalah Mbok Bolton. Pheasants have begun laying. Safe travels. Connie, would you mind stopping? Setelah itu, Connie dolan-dolan ke pinggir hutan. Connie cengar-cengir saat melihat Oliver yang baru aja mandi.
Masuklah Connie ke dalam rumahnya Oliver. Connie disuruh Clifford untuk menanyakan soal telur ayam yang menetas. Oliver bilang kalau ayamnya belum netas dong nih. Seketika Connie pun pergi dari rumah itu sambil memetik bunga kuning. You sure? Yeah. Why not? Lalu Connie memberikan bunga itu kepada Flynn. Sambil basa-basi, perlahan-lahan Connie menanyakan soal Oliver. Flynn bilang kalau Oliver pernah nikah, tapi istrinya berselingkuh saat Oliver sedang Perang Dunia I. Istrinya Oliver bernama Bertha. Be happy and never hearing from either of them again. Dan singkat cerita, esok harinya tanpa disuruh siapapun, Connie datang ke pinggir rumahnya Oliver yang tepatnya di kandang ayam lewat pintu belakang. Oliver pun menyambut Connie dengan baik, tapi sayangnya karena nggak ada teh ataupun kopi, Connie pun jadi jor kelawar malaikatan. Dan anehnya Connie bilang kalau nanti malam Connie akan datang lagi ke peternakan ayam ini. I think I'd like to sit here sometimes. You want a key? I never knew this hut was here before. Sampailah Connie di rumah. Connie menanyakan kunci duplikat kandang ayam. Clifford bilang kalau kuncinya ada di meja. Clifford juga bercerita kalau Oliver dulunya adalah seorang letnan. Namun Clifford sangat menyayangkan nasibnya Oliver saat ini. Why? What did he say? Thought it was quite lovely. Gamekeeper. What do they expect really getting a fellow like that? Di tengah kehampaannya yang tidak pernah disogok, hari-hari Connie pun kini dihabiskan di kandang ayam. Ia mulai tersenyum natural saat ada ayam yang netas. Ia pun mengabari Clifford, tapi Clifford tidak peduli dengan ayam yang sudah netas. Started hatching. Good. I've lost the sick. Perusahaan tambang miliknya Clifford sedang mengalami penurunan profit. Clifford pun berencana akan membangun pabrik kimia. Connie yang mendengar itu pun kecewa karena yang Clifford pikirkan cuma duit dan duit. Padahal kebahagiaan itu sederhana bagi Connie. Dengan melihat ayam netas saja, Connie udah bahagia. Lalu di sore yang teduh, Connie datang ke kandang ayam. Di situ ia pun berbagi kebahagiaan dengan Oliver karena ayam yang menetas sudah 18. Dan secara tiba-tiba Connie agene. Connie menyuruh Oliver untuk mengobrak-abrik sekaligus menggaslep-gaslep serabi lempitnya Connie yang sudah lama tidak diselap-selap. Waktu hampir maghrib dan Connie pun pulang ke rumah. Connie sempat was-was karena pintu sudah dikunci. Tapi untungnya mereka pun tidak curiga dengan Connie. Lalu setelah lama mandi biasa aja, kini akhirnya Connie pun menikmati atus junub lagi. Di pagi harinya, Connie pun datang ke kandang ayam. Oliver mengingatkan Connie untuk jangan datang terlalu sering karena mereka nanti pasti akan curiga. Tapi Connie langsung mengkokop Oliver dengan brutal. Feel sorry for what we've been. Saat belum masuk dan icik bosnya Oliver masih tegang, Connie meninggalkan Oliver begitu saja. Oliver pun bersabar dan menyuruh Connie untuk datang lagi besok. Seketika Connie pun langsung pergi sambil melemparkan cawat bekasnya yang bau terasi. If I can. Sesampainya di rumah, Clifford ngobrol soal tambang yang butuh dana untuk memodernisasi tambang dan pabrik kimia. Tapi pikiran Connie sudah melayang ke Oliver. But I don't think it is, as you said at the wedding. Lalu sambil atus, Connie pun sudah mengirimkan surat ke Hilda. Connie mengungkapkan rasa bahagianya karena Connie sudah mendapatkan cinta. Lalu Connie OTW ke pedesaan supaya ada track record yang jelas tentunya. Connie pun selalu mampir ke rumahnya Flynn. Di situ Connie berkata kalau Clifford dan Connie akan punya anak. Meskipun Clifford lumpuh, tapi tenaganya Clifford saat diranjang benar-benar gila nih bet. Be doing it. He comes each day. By all means.
Tiba-tiba datanglah Oliver ke situ. Saat Flynn ke belakang, Oliver menanyakan mengapa Connie tidak datang ke kandang. Seketika Connie pun langsung pergi ke hutan dan Oliver yang menyusul Connie lewat jalan berbeda. Mereka berdua sudah tak mampu menahannya, sehingga Oliver pun menggelar bajunya di atas rumput agar Connie bisa rebahan sambil bermantap-mantap di hutan tersebut. Lalu setelah selesai bergonjang-ganjing di hutan, Connie bilang kalau dia tidak suka pria yang lembut. Untuk itulah Connie suka gayanya Oliver yang mantap jiwa. Connie juga bilang kalau Oliver adalah pria yang berbeda dengan pria yang lainnya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, hari-hari mereka dihabiskan seperti biasa tanpa diketahui oleh siapapun. Connie merasa sangat bahagia. Lalu di malam yang redup dan kaya akan keheningan, Connie ngobrol dengan Mbok Bolton. Ia bercerita kalau suaminya sudah mati akibat kecelakaan di tambang. Kini ia tak menduga kalau dirinya akan mengurus Clifford lagi. Lalu Connie pun bercerita kalau dirinya akan hamil anaknya Clifford. Connie menyuruh Mbok Bolton untuk merahasiakan informasi ini. Sleep well. Did it down there. I hated it. Children, of course, but... Di pagi harinya, Mbok Bolton pun mengabarkan kepada Clifford bahwa Connie selalu pergi di pagi hari. Mbok Bolton juga curiga kalau itu ada keterkaitannya dengan Oliver, tapi Clifford langsung mengalihkan pembicaraan. Lalu Mbok Bolton bantu-bantu nyuci. Di situ Mbok Bolton mengerumpi dengan mereka semua soal Connie yang akan punya anak dari Clifford. Mereka semua pun tidak mempercayai informasi dari Mbok Bolton. Terlebih lagi Clifford udah lumpuh. Dari sinilah kita belajar bahwa wanita tidak bisa menjaga rahasia dan mulutnya. No, she's not like, rest might. Clifford sendiri ngobrol dengan temannya. Temannya Clifford sudah mendengar rumor kalau Clifford akan punya anak. Clifford pun menanyakan kepada Connie. Seketika Connie sadar kalau Mbok Bolton sudah bocor. Connie juga bilang kalau dia belum hamil. Clifford yang mendengar itu, ia pun ingin agar Connie menjalankan rencana awal. Nanti setelah Connie hamil, Connie harus meninggalkan pria itu, serta Clifford tidak mau tahu siapa pria yang sudah mengingkriki Connie. I think it ought to be all right, don't... No one. Not just yet. Lalu sampailah Connie di gubuknya Oliver. Connie bilang kalau dia akan ke Venesia bareng kakaknya selama 2 bulan. Hal itu ia lakukan supaya Clifford mengira kalau calon anak angkatnya nanti berasal dari Venesia dan bukan anaknya Oliver. Connie juga cerita kalau dia sudah hamil anaknya Oliver. Oliver yang mendengar itu pun mulai berasumsi kalau selama ini Connie cuma memanfaatkannya tanpa rasa cinta. Then, Connie, so that's why you wanted me then? Oliver. As your ladyship pleases. Di esok siangnya, Clifford jalan-jalan bareng istri tercintanya. Tapi saat ditanjakan, kursi roda 50cc miliknya tak kuat nanjak. Oliver pun bantuin lagi. God's sake. A set of wheels. Who do you think? Lalu sesampainya di rumah, Connie marah-marah karena tadi Clifford tidak berterima kasih kepada Oliver yang sudah membantunya. Connie merasa kalau Clifford memandang rendah Oliver yang seorang pekerja. Being the worst taste imaginable. Lalu esoknya Connie menemui Oliver. Ia bilang kalau dia ingin bercerai dari Clifford. Connie hanya ingin hidup bahagia bareng Oliver. Oliver pun bilang kalau dia juga menginginkan hal yang sama. Tapi istrinya Oliver tidak mau diceraikan karena dia tahu kalau Oliver punya uang pensiunan tentara. Dan nanti setelah Oliver dan Connie bercerai dengan pasangan mereka, mereka akan pindah ke Australia. Live in tonight morning. Di situ Oliver dan Connie pun sangat bahagia.
Secara tiba-tiba pelayan memergoki mereka yang akan gaslep-gaslep. Oh, my lady. Connie pun disuruh pulang oleh Clifford. Lalu sesampainya di rumah, Connie pun dimarahin Clifford gara-gara Connie yang selalu kelayaban. He had. Lalu sampailah Hilda yang akan mengajak Connie ke Venesia. Connie bercerita soal suratnya yang sudah pernah ia tulis. Connie bilang kalau pria itu adalah Oliver, si petani, peternak sekaligus penjaga hutan. Hilda pun tidak setuju dengan hubungannya Connie dan Oliver, sedangkan Connie tidak mau diajak ke Venesia. Please, Connie, come to bed. Sorenya Connie pun mengajak Hilda ke rumahnya Oliver. Connie sengaja melakukan hal itu supaya Hilda merestui mereka. Lalu Hilda pun pergi, sedangkan Connie dan Oliver lanjut usluk-usluk. Hilda? Pagi harinya saat baru aja turu, selingkuhan istrinya Oliver datang. Oliver pun langsung mengusirnya. All right. Lalu sesampainya Connie di rumah, Connie bercerita kepada Hilda bahwa dia sudah hamil anaknya Oliver. Connie tahu kalau Clifford mengharapkan seorang anak, tapi Connie tidak yakin kalau Clifford akan menerima anak yang sedang dikandungnya. Seriously? Dan di lain sisi, pria selingkuhan istrinya Oliver diam-diam masuk ke rumahnya Oliver. Dia mencuri sebagian hartanya Oliver. Di situ ia menemukan sutra dan bekas pakaian cewek. Ia yakin kalau Berta sudah datang ke rumahnya Oliver untuk bersenang-senang. Serta di buku itu juga Oliver memuja-muja namanya Connie. Ia pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Singkat cerita, berita itu kini udah nyebar soal bukunya Oliver. Oliver dipanggil menghadap Clifford. Clifford menanyakan soal buku itu. Oliver bilang kalau dia juga menulis tentang putri-putri bangsawan lain. Oliver hanya ingin mengabadikan nama putri bangsawan di bukunya. Clifford pun tidak percaya. Dia tetap memecat Oliver tanpa rasa hormat. After which time I never want to see you set foot. Appreciate your sarcasm. Beberapa jam kemudian, Connie yang mendengar soal Oliver yang dipecat, dia pun datang ke rumahnya Oliver. Oliver sudah berkemas dan ia siap pergi. Oliver bilang kalau dia akan menemukan Connie dimanapun nanti Connie berada. Lalu Oliver pun pergi. Di tengah-tengah kesedihannya, Connie pun menemui Clifford. Connie mengakui desas-desus tetangga dan para pekerja. Ia bilang kalau dia sudah hamil anaknya Oliver. Clifford yang mendengar itu pun tidak akan bisa mengklaim anak itu anaknya Clifford. Selain Clifford nggak suka Oliver, kabar itu pasti akan menguatkan perselingkuhannya Connie dan Oliver. Connie pun tidak berharap lebih meskipun dulunya ini adalah idenya Clifford. Connie sudah tak mencintai Clifford dan Connie meminta cerai. Talk to me, Con. Not the slightest drop. Saat akan pergi, Mbok Bolton menanyakan kesedihannya Connie. Connie bercerita kalau ia sudah mencintai Oliver. Mbok Bolton yang mendengar itu, ia pun mendoakan agar Connie menemukan orang yang dicintainya. Dan beberapa hari kemudian Connie sudah di Venesia bareng Hilda. Ia pun harus menelan kesepiannya karena terpisah dari Oliver. Connie berharap suatu saat nanti akan ada keajaiban ketemu dengan Oliver. Reed, I don't think we met. Saat sedang nyantai, Hilda memberikan koran yang mengabarkan kisah seorang pelayan yang jatuh cinta dengan bangsawan. Begitupun sebaliknya. Kabar itu dibuat oleh teman-teman tambang pria tersebut. Hilda tahu kalau itu adalah pria pujaannya Connie. Connie sendiri yang membaca koran itu pun menyadari kalau pria itu benar-benar Oliver. Ia pun langsung mencari Oliver di sekitaran tambang. Lalu seorang pria menunjukkan gubuknya Oliver. Dan sampailah Connie di gubuknya Oliver. Cinta mereka sudah tidak bisa dipisahkan dan mereka akan membesarkan anak mereka.